kelihatan ya. Jadi jumlah baris yang ada ini ada sekitar 1.048.576 baris. Kita balik untuk 2021 jumlahnya cukup fantastis ya. Jadi ada sekitar 16.384 kolom. Hai Andalan, selamat datang di channel Jadi Andalan. Sebelum lanjut, jangan lupa ya tekan tombol like, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Selamat menikmati dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Yudi. Hari ini kita lanjut ya belajar mengenai dasar-dasar Microsoft Excel. Jadi karena Excel ini banyak sekali yang perlu dipelajari, jadi saya bikin dalam beberapa part ya atau bagian. Untuk yang pertama, kita khusus untuk pengenalan terlebih dahulu untuk aplikasi Excel. Excel yang saya gunakan kali ini adalah Excel 2021 yang paling terupdate ya. Jadi kita bisa cek di sini, tekan file, teman-teman bisa ke more. Nah di sini ada account. Di sini akan terlihat ya, ini adalah Office. Ini untuk Excel-nya adalah 2021. Jika teman-teman menggunakan Excel yang lain, mungkin versinya lebih rendah, misalnya 2016, tidak masalah. Itu akan sama persis dan bisa kita gunakan sebagaimana mestinya dengan sangat baik ya. Oke, kita langsung mulai aja. Ini adalah tampilan awal dari Excel 2021. Jadi teman-teman, kalau memulai kita bisa pertama kali di file. Nah, di sini juga sudah disediakan namanya more template. More template ini adalah sebenarnya template yang sudah digunakan atau yang disediakan oleh Microsoft Excel. Misalnya teman-teman mau buat organisasi chart atau struktur organisasi. Di sini juga ada namanya monthly budget atau monthly report ya. Ada academic calendar atau kalender akademik ya. Dan macam-macam, ini banyak sekali dan lengkap. Bahkan di sini juga disediakan tutorialnya, misalnya tentang formula apa saja yang digunakan di Excel, pivot table, lengkap sekali. Nanti teman-teman bisa coba sendiri ya. Karena kita mulai dari awal, kita pilihnya blank workbook atau worksheet ya. Tinggal diklik saja. Nah, yang bagian atas ini kita bisa sebutnya sebagai title atau judul. Nah, di sini masih book 2. Ketika kita save ya, teman-teman. Misalnya kita save, taruh di desktop ya. Kita bisa tulis untuk nama filenya, misalnya belajar Excel dasar 1 misalnya ya. Dia otomatis ketika kita save, dia akan langsung berubah. Nah, ini adalah lembar kerja pertama kita. Nah, di bawahnya ini kita sebut sebagai tabs. Ada file, ada home, ada insert, ada pack layout, formula, data, review, view, developer, sampai help. Itu kita sebut sebagai menu yang sering kali kita gunakan ya, atau kita tabs ya. Nah, di tabs ini di bawahnya ada kumpulan lagi menu-menu atau perintah ya. Kita bisa bilang sebenarnya segrup ya, atau seksi ya. Section ya. Di sini ada clipboard, font, alignment, number, style, cell, dan editing. Ini untuk di home ya. Nah, bisa juga ada yang menyebut sebagai ribbon ya. Di sini juga ada yang bisa menyebut group, ada yang bisa menyebut ribbon. Itu sama saja sebenarnya. Setelah pengenalan dari tabs, ribbon atau group ya, kita masuk ke yang paling utama adalah ini layar kerjanya kita. Ada A, ada B, ada C dan seterusnya, ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk yang dari kiri ke kanan atau kita sebut sebagai horizontal ya, dari kiri ke kanan ini 1, 2, ini kita sebut sebagai baris. Untuk yang A, B, C kita bisa sampai terus ke pojok ya, sampai ke Z itu kita sebut sebagai kolom. Nah, teman-teman, kalau untuk mengetahui berapa sih sebenarnya jumlah baris,
dan jumlah kolom yang ada di Excel. Saya menggunakan yang 2021 ya, pasti akan berbeda mungkin dengan yang lain ya, untuk Office-nya yang mungkin lebih lama. Nah, kalau untuk yang kita bisa sebut di sini sebagai sel, berapa sih jumlah sel yang ada di Excel ya, di Excel. Kita teman-teman tinggal ke bawah saja, tekan Ctrl, lalu tekan di keyboard atau di laptop ini tanda paling bawah. Oke, bisa kelihatan ya. Jadi jumlah baris yang ada ini ada sekitar 1.048.576 baris. Kita balikkan ke atas lagi, tinggal tekan Ctrl ke atas. Oke, ini kan ada X ya teman-teman ya. Nah, di X ini terus ada AA, AB dan seterusnya. Kalau kita tekan Ctrl sampai pojok, dia menjadi XFD. Tepatnya berapa ya teman-teman? Ada berapa kolom sih? Oke, untuk 2021 jumlahnya cukup fantastis ya. Jadi ada sekitar 16.384 kolom. Baik, ini lanjut ya. Ini kita sebut sebagai shell. Jadi kalau posisi kursornya di sini, untuk yang kolom C-nya tersorot, untuk yang baris 3-nya tersorot, kita bisa sebut di sini sebagai sel C3. Jadi sel C3 itu kolom di C baris ketiga ya. Nah, untuk berapa sih jumlah sebenarnya yang bisa kita tampung karakter misalnya dari masing-masing kolom ya. Ini ada berapa sih, kan ada lebar ya, width ya teman-teman, mungkin bisa kelihatan lebarnya berapa ya kan. Ini sampai berapa karakter kalimat sih gitu ya. Atau misalnya kalau kita tekan ke bawah, tingginya dia sampai berapa sih gitu ya. Nah, sepengetahuan saya kalau untuk shell itu kita bisa coba ya. Sebenarnya jumlahnya adalah sekitar 255 karakter. Oke, kita coba ya dengan lorem ipsum ya teman-teman. Nah, ini saya sudah coba. Lorem ipsumnya berapa kita bisa cek di sini. Kita teman-teman tinggal di Ctrl V saja, di enter. Bisa menggunakan rumus sederhana namanya len ya. Len ini ya akan menghitung jumlah karakter dari setiap kolom. Baik, ini ada 255. Kita mau buktikan apakah dia selebih dari 255 bisa atau tidak. Oke, kita sudah dapatkan angkanya tadi sekitar 205 karakter ya teman-teman ya. Jadi seluas apa sih 205 karakter ini ya? Teman-teman tinggal klik aja 2 kali. Oke, dia langsung ke pojok ya. Kita kecilin biar ketahuan. Di bawahnya ada zoom, kita kecilin dulu. Oke, sebesar ini masih bisa. Oke. Jadi luas sekali ya, 205 karakter ini adalah hampir menutupi semua layar ya, teman-teman. Oke, kita kembalikan lagi dia ke awal ya. Biar lebih mudah, kita jadikan 100 lagi untuk zoomnya. Untuk lebar karakter bisa sampai 255, sedangkan untuk tinggi itu bisa sampai sekitar 409. Jadi 409 semana mungkin segini ya. Nah, jadi teman-teman bisa menulis sebanyak ini di dalam satu shell yang ada di Excel. Kita kembalikan lagi ya teman-teman ya. Ya, tadi kita sudah bicara tentang yang di awal ya. Kita bicara tentang shell, kita bicara tentang kolom, kita bicara tentang baris, dan ada lagi sebelum ini adalah yang kita sebut sebagai range. Range itu adalah beberapa kumpulan dari baris dan kolom. Misalnya kita melakukan proses blok dari kolom B sampai ke kolom E, dari baris kedua sampai baris ke-6. Nah, kumpulan ini kita sebut sebagai range. Nah, di dalam Excel juga ada sheet ya. Sheet ini kita bisa cek yang di bawah. Nah, berarti kita masih di sheet 01. Kita bisa tambahkan beberapa sheet sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Kita tinggal klik saja di sini new sheet. Kita bisa rename tinggal klik 2 kali.
akan terblok ya. Kita bisa kasih nama misalnya lembar ke-1, lembar pertama ya, lembar 01. Kita juga sama sebelahnya, kita klik 2 kali saja, kita bisa kasih nama misalnya lembar kedua. Ya misalnya kita langsung praktek aja ya untuk menginput data ke dalam Microsoft Excel ya. Misalnya kita buat di sini laporan penjualan barang PT Jaya Abadi. Oke, di kolom A3 ya. Kolom A3 kita bisa tuliskan misalnya nomor, kita tuliskan nama barang misalnya ya. Barang ini quantity atau kita singkat QT ya. Dan ini harga barang misalnya ya. Untuk ketika misalnya kita rasa kurang besar atau kurang kecil atau misalnya tidak pas, kita bisa mainkan ya di antara kolom itu ada tanda seperti tanda plus ya. Kita tinggal gerakan saja sesuai kebutuhan. Nama barangnya kita lebih terbesar, kuantitinya cukup, harga barangnya kita bisa lebih besar juga. Oke, kita bisa input dengan angka. Misalnya nomor pertama, nama barangnya di sini adalah, karena dia bergerak di bidang material ya, misalnya kita tulis cat tembok. Oke, kuantitinya misalnya 1, misalnya harga barangnya adalah sekitar 100.000 ya, 100.000. Tidak usah pakai titik, kita tulis biasa 100.000 cat tembok. Yang kedua di sini adalah kita bisa masukkan misalnya nama barangnya adalah triplek. Triplek di sini kuantitinya persatuan juga. Ini satunya sekitar 35.000. Jika teman-teman klik sekali, ini akan tersorot ya. Untuk di sini langsung terlihat misalnya kolom B4 ya, kolom ke B, kolom di B, baris keempat. Kalau misalnya kita klik 2 kali, kita bisa edit ya. Jadi kita misalnya ketika kita klik 2 kali, dia akan muncul kursor ketik-ketik, bisa kita menambahkan cat tembok vinilek ya. Tadi kekurangan input, kita bisa lakukan proses edit, misalnya kita masukkan vinilek. Kita bisa geser lagi terlebih dahulu lebih besar ya. Baik, ini adalah salah satu contoh dasar untuk pengenalan Microsoft Excel ya. Tadi kita sudah bicara tentang tabs, ada grup, kumpulan dari grup yang kita bisa sebut juga sebagai ribbon. Nah, di situ juga kita tahu apakah cell, apakah itu kolom, apakah itu baris. Juga tadi saya sudah jelaskan range ya, berapa besar untuk masing-masing kolom, berapa tingginya masing-masing baris, berapa jumlah sel yang ada di Excel, berapa jumlah baris maupun kolom, itu saya sebutkan di awal. Baik, dari saya itu aja untuk pengenalan part pertama, saya rasa sudah cukup. Saya akan buatkan di video part keduanya mengenai operasi untuk matematikanya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.